Erick Thohir dan Bung Toel bergandeng tangan. Timnas Indonesia siap gempur Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes diambang kepastian. Apakah sang penjaga gawang akan bela Timnas Indonesia di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026? Shin Tae-yong dinobatkan sebagai pelatih terbaik Timnas Indonesia oleh Judson F. Tiago. Kalahkan Luis Milla dan Alfred Riedel. Elkan Bagot kembali dipanggil Timnas. Shin Tae-yong terkesan dengan fisik brilian sang bek bertinggi 196 cm. Blak-blakan, Ole Romenyi ungkap telah diincar PSSI untuk perkuat Timnas Indonesia. Justin Hubner, spesialis menit akhir di Cereso Osaka usai pulang dari Timnas Indonesia. Shin Tae-yong bantah keras tawaran melatih Korea Selatan usai perpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Erick Thohir dan Bung Toel bergandeng tangan. Timnas Indonesia siap gempur Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh Erick Thohir dan Bung Toel, Timnas Indonesia siap tumbangkan Australia. Dalam sebuah gebrakan penuh semangat dan antusiasme. Pengamat sepak bola terkemuka, Tommy Welly, yang lebih dikenal sebagai Bung Toel, bergabung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mendukung Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Keduanya sepakat memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada skuad Garuda yang akan bertanding dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir dengan penuh semangat mengobarkan semangat para pemain Timnas Indonesia, baik senior maupun muda, untuk menghadapi tantangan besar melawan Australia. Timnas Indonesia senior akan bertarung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Timnas U17 Indonesia akan bertarung di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada bulan Oktober mendatang. Pertandingan ini menjadi ajang balas dendam yang penuh gairah setelah kekalahan Timnas U16 Indonesia dari Australia di babak semifinal Piala ASEAN U16 2024. Australia akhirnya keluar sebagai juara, sementara Indonesia finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Vietnam. Erick Thohir tetap memuji perjuangan tim muda ini, menyebut Iputu Panji dan rekan-rekannya telah berjuang maksimal dan berharap perjuangan mereka bisa menjadi motivasi bagi seluruh Timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan pentingnya kebangkitan mental dan semangat juang para pemain Indonesia. Ia menekankan bahwa tidak ada alasan untuk menundukkan kepala atau menangis. Sejak kita kalahkan Australia di Piala Asia U23 Qatar lalu, mereka menargetkan kita jadi seteru baru, ujar Erick. Itulah mengapa saat tim muda mereka menang di AFF kemarin, selebrasinya agak berlebihan. Tapi ingat, saya minta ke pemain, tidak boleh ada yang menundukkan kepala. Tidak ada yang menangis. Mantan pemilik Inter Milan ini juga meminta agar Timnas Indonesia bisa membalas kekalahan dan menghajar Australia. Nanti kita ketemu Australia, kita sikat. Bersama supporter, kita akan dukung habis-habisan Timnas Indonesia, tegas Erick. Kita bangsa besar, kenapa mesti takut dengan mereka? Bung Toel mendukung penuh pernyataan Erick Thohir ini dan berharap agar para pemain memanfaatkan kekalahan untuk meningkatkan keterampilan dan mental mereka. Kalah di sepak bola itu lumrah, kata Bung Toel. Namun saya melihat Erick Thohir justru memanfaatkan momentum kekalahan itu untuk memberikan suntikan motivasi dahsyat yang bisa menaikkan level mental, persaingan, dan skill pemain. Tak hanya dari Erick Thohir dan Bung Toel, dukungan juga datang dari para supporter. Richard Ahmad dari PNSSI menegaskan bahwa dukungan untuk Timnas, Garuda Muda, dan senior selalu merata. Artinya, khusus untuk menghadapi Australia yang kini menjadi rival baru Indonesia, supporter akan maksimal dukungan, ujarnya. Ibaratnya kini lawan Australia bisa dianggap seperti kita bertemu Malaysia. Jadi Timnas harus yakin karena lawannya bareng supporter. Cipto Kusumo dari Ultras Garuda juga menilai seruan Erick Thohir untuk membalas kekalahan atas Australia memiliki efek besar.
Kalau Pak Erik minta untuk membalas kekalahan atas Australia, maka supporter ingin semua level timnas berusaha mati-matian, jelas Cipto. Kami pun supporter siap dukung habis-habisan jika kita menjamu Australia dimanapun juga. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, timnas Indonesia diharapkan bisa mengalahkan Australia dan membawa kebanggaan bagi seluruh bangsa. Mari bersama-sama mendukung Garuda di setiap langkah perjuangan mereka. Maarten Paes diambang kepastian. Apakah sang penjaga gawang akan bela timnas Indonesia di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026? Ketidakpastian Maarten Paes, PSSI berjuang agar sang kiper bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa PSSI belum dapat memastikan apakah Maarten Paes akan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, masalah administrasi yang melibatkan klubnya di Liga Amerika Serikat, FC Dallas, masih belum terselesaikan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan perdana akan dilangsungkan pada 5 September 2024, di mana Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi. Namun persiapan tim Merah Putih belum sepenuhnya mantap karena ketidakpastian mengenai kehadiran Maarten Paes. Meskipun pemain berusia 26 tahun tersebut sudah resmi menjadi WNI, permasalahan administrasi di pengadilan arbitrase olahraga masih belum tuntas. Maarten Paes yang sebelumnya membela timnas Belanda pada usia 22 tahun terhambat oleh statuta FIFA yang mengatur perpindahan federasi. Menurut peraturan FIFA edisi 2022, pemain yang telah tampil untuk tim nasional suatu negara dalam pertandingan resmi setelah usia 21 tahun tidak diperbolehkan berpindah federasi. Namun PSSI yakin bahwa Paes masih bisa membela timnas Indonesia karena dia tampil bersama timnas U21 Belanda pada 15 November 2020 sebelum statuta FIFA edisi 2022 diterapkan. Walau demikian, hingga kini permasalahan ini belum menemukan titik terang. Yunus Nusi menyatakan bahwa PSSI terus berusaha maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ini agar Paes bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Masih dalam proses. Kita tunggu saja soal Maarten Paes, ujar Yunus Nusi kepada media di kawasan GBK, Senayan, Jakarta. Saat ditanya tentang peluang Paes untuk segera bergabung dengan timnas, Yunus menjawab dengan pesimistis bahwa hingga saat ini PSSI belum bisa memberikan kepastian. Timnas Indonesia membutuhkan semua kekuatan yang bisa mereka dapatkan untuk menghadapi lawan-lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, kehadiran Maarten Paes diharapkan dapat menambah kekuatan tim dan memberikan rasa percaya diri yang lebih besar. Kami belum tahu tetapi sudah berupaya maksimal mengurus Maarten Paes, kata Yunus Nusi. Kami maksimal. Tim kami tetap bekerja, tuturnya. Dengan ketidakpastian ini, seluruh pendukung timnas Indonesia berharap agar masalah administrasi Paes segera terselesaikan sehingga sang kiper dapat memperkuat skuad Garuda di laga penting mendatang. Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dan dukung perjuangan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dinobatkan sebagai pelatih terbaik timnas Indonesia oleh Jackson F. Tiago. Kalahkan Luis Milla dan Alfred Riedel. Jackson F. Tiago, Shin Tae-yong pelatih terhebat timnas Indonesia, mengalahkan Luis Milla dan Alfred Riedel. Pelatih asal Brasil, Jackson F. Tiago, yang telah lama berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia, secara terang-terangan menyatakan kehebatan Shin Tae-yong. Menurutnya, Shin Tae-yong adalah pelatih terhebat yang pernah menangani timnas Indonesia. Prestasi gemilang Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia dan rekam jejak cemerlangnya menjadi tolok ukur Jackson F. Tiago. Shin Tae-yong adalah satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang pernah membawa tim nasional lolos ke Piala Dunia.
Sebuah prestasi yang dicapainya pada tahun 2017 ketika mengantarkan timnas Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Prestasi ini belum pernah dicapai oleh pelatih timnas Indonesia lainnya. Bahkan pelatih berkaliber seperti Luis Milla tidak pernah berhasil membawa timnya lolos ke Piala Dunia. Begitu juga dengan Alfred Riedel, yang berhasil membawa skuad Garuda 2 kali menjadi runner-up Piala AFF pada tahun 2010 dan 2016. Saya adalah orang yang objektif dalam memberikan penilaian. Sejauh ini saya belum pernah melihat CV yang lebih hebat daripada Shin Tae-yong, kata Jackson F. Tiago, sebagaimana dikutip dari YouTube Helmi Yahya bicara oleh Okezone. Shin Tae-yong pernah membawa negaranya ke Piala Dunia dan mengalahkan juara dunia dalam kurung Jerman. Karena itu Shin Tae-yong adalah orang yang datang ke Indonesia dengan CV paling luar biasa. Pengalamannya sudah terbukti di level tertinggi, lanjut Jackson, yang telah memenangkan 4 trofi Liga Indonesia sebagai pelatih. Pencapaian Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia tidak akan berhenti sampai di sini. Dia masih memiliki target besar, yaitu mencoba membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan tampil di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina dari September 2024 hingga Juni 2025. Shin Tae-yong menargetkan timnas Indonesia untuk finish di posisi ketiga atau keempat pada babak ketiga ini. Dengan posisi tersebut, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di babak keempat dan membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan target tersebut, Shin Tae-yong membutuhkan tambahan pemain diaspora. Kabarnya sejumlah pemain diaspora tengah dibidik oleh PSSI, termasuk oleh Romani dari FC Utrecht dan Kevin Dix dari FC Copenhagen. Dengan dukungan penuh dan persiapan matang, harapan besar ditempatkan pada Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia mencapai prestasi tertinggi. Mari kita saksikan bersama langkah gemilang yang akan diambil oleh timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Elkan Bagot kembali dipanggil timnas. Shin Tae-yong terkesan dengan fisik brilian sang bek bertinggi 196 cm. Shin Tae-yong panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia, terpesona oleh fisik brilian bek bertinggi 196 cm. Apakah Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia setelah melihat fisik menakjubkan bek bertinggi 196 cm tersebut? Sudah 4 bulan lamanya Elkan Bagot absen memperkuat skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Elkan Bagot absen memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam pada Maret 2024 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta Piala Asia U23 edisi 2024 karena cedera. Ia sejatinya dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Elkan Bagot tidak bergabung. Setelah itu, Shin Tae-yong mengabaikan Elkan Bagot saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Padahal saat itu Elkan Bagot dalam kondisi bugar. Banyak yang menduga Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot pada Juni 2024 karena kecewa bek Ipswich tahun itu tidak bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Guinea U23. Namun sebagai pelatih profesional, Shin Tae-yong pasti memiliki pertimbangan tersendiri mengapa tidak menyertakan mantan bek Bristol Rovers tersebut. Setelah tidak dipanggil Shin Tae-yong pada Juni 2024, Elkan Bagot tidak bersantai ria. Pada pekan ini, ia kembali bersama klubnya yang baru saja merasakan promosi ke Premier League, Ipswich Town. Dalam foto yang diunggah Elkan Bagot di akun Instagramnya, Elkan Bagot terlihat fisik bek 22 tahun itu begitu kuat. Kondisi ini disinyalir membuat Shin Tae-yong takjub. Alhasil,
Sintayong berpotensi memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi 5 September 2024 dan Australia 10 September 2024 di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kebetulan, saat menghadapi Australia, timnas Indonesia tidak dapat diperkuat dua bek andalannya karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu, yakni Jordi Amat dan Justin Hubner. Sekjen PSSI Yunus Nusi pun mengatakan komunikasi antara Elkan Bagot dan PSSI terus berjalan. Iya, ada komunikasi. Anak-anak tim sama head of timnas kita juga ada komunikasi, kata Yunus Nusi. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi Sintayong untuk tidak memanggil Elkan Bagot pada September 2024. Elkan Bagot dapat membentuk trio tangguh di lini pertahanan timnas Indonesia bersama Rizky Ridho dan Jay Itzes. Dengan persiapan matang dan fisik brilian, Elkan Bagot siap kembali memperkuat timnas Indonesia di laga penting mendatang. Blak-blakan. Ole Romenyi ungkap telah diincar PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Kisah Ole Romenyi yang blak-blakan mengaku sudah dihubungi PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Ole Romenyi secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pengakuan ini diungkapkannya dalam sebuah wawancara di channel YouTube Football Premier yang langsung menarik perhatian banyak pihak. Dalam wawancara tersebut, Ole Romenyi mengungkapkan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan merasa sangat terhormat dengan kesempatan tersebut. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, ungkap Ole Romenyi dalam wawancaranya, sebagaimana dikutip dari channel YouTube Football Premier. Lebih lanjut, Ole Romenyi menjelaskan cara komunikasi mereka yang dilakukan melalui FaceTime. Saat berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Ole Romenyi didampingi oleh agennya. Ole Romenyi juga membeberkan isi pembicaraan tersebut. Ia menyebutkan bahwa Ketua Umum PSSI menyatakan keinginan agar dirinya memperkuat timnas Indonesia. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya, jelas Ole Romenyi. Saya berbicara dengan Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya mendengarkan dengan seksama dan meresapi semua yang disampaikan, lanjutnya. Nama Ole Romenyi memang telah sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Saat ini ia diketahui membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Pada musim lalu, saat membela FC Emmen, Ole Romenyi sukses mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda. Kini sangat menarik untuk menantikan kelanjutan karier Ole Romenyi. Akankah ia bakal dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari pemain berbakat ini. Justin Hubner, spesialis menit akhir di Cerezo Osaka usai pulang dari timnas Indonesia. Justin Hubner, spesialis menit akhir di Cerezo Osaka usai tugas dari timnas Indonesia. Justin Hubner tampaknya menjadi pemain andalan Cerezo Osaka di menit-menit akhir pertandingan setelah menyelesaikan tugasnya bersama timnas Indonesia. Dalam laga pekan ke-20 J1 League 2024 melawan Sagan Tosu, Justin Hubner baru masuk ke lapangan pada menit ke-90 menggantikan Leo Ceara. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Cerezo Osaka. Selanjutnya pada pekan ke-21 menghadapi Nagoya Grampus, pemain asal Belanda ini kembali turun di masa injury time, tepatnya pada menit ke-92 menggantikan Leo Ceara. Hasil akhir pertandingan ini adalah kemenangan 2-1 untuk Cerezo Osaka. Baru-baru ini Hubner kembali tampil dari bangku cadangan pada pekan ke-22 J1 League 2024 melawan Tokyo Verdy. Ia masuk pada menit ke-93 untuk menggantikan Lucas Fernandes. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1.
Saat ini, Cerezo Osaka mengumpulkan 36 poin dan berada di urutan kelima klasemen J-League 1 2024. Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun ini termasuk dalam skuad timnas Indonesia yang melakoni 2 pertandingan terakhir di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubner selalu tampil penuh membela timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina. Dalam laga melawan Irak, timnas Indonesia kalah 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan gol dari Aiman Hussein dan Ali Jasim. Namun mereka sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di SUGBK berkat gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho. Hasil ini memastikan timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin sehingga berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juara grup F diraih oleh Irak dengan 18 poin, sementara Vietnam menempati posisi ketiga dengan 6 poin dan Filipina menjadi juru kunci dengan 1 poin. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Putaran ketiga ini dijadwalkan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Di 2 laga awal grup C, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong bantah keras tawaran melatih Korea Selatan usai perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong bantah ada tawaran melatih Korea Selatan setelah perpanjang kontrak di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara setelah menerima penghargaan dari pemerintah daerah Yeongdeok, di mana namanya diabadikan sebagai nama sebuah taman bermain. Selain Shin Tae-yong, 6 mantan atlet lainnya dari Yeongdeok juga mendapatkan penghargaan serupa, menunjukkan betapa bangganya pemerintah daerah terhadap prestasi mereka. Pada usia 53 tahun, Shin Tae-yong telah menunjukkan prestasi luar biasa sebagai pelatih timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan meraih prestasi gemilang di level U23. Dengan timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Prestasi lain yang tidak kalah penting adalah berhasilnya timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia yang selesai pada akhir Juni 2024 sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan publik. Beredar isu bahwa Shin Tae-yong mungkin akan menjadi pelatih timnas Korea Selatan, yang memicu pro dan kontra di kalangan warganet Indonesia serta sorotan terhadap PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia. Namun isu tersebut segera terpatahkan dengan konfirmasi bahwa Shin Tae-yong telah memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia hingga 2027. Shin Tae-yong sendiri menegaskan bahwa tidak ada tawaran dari KFA, induk sepak bola Korea Selatan, untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Dalam wawancaranya dengan KBS, Shin Tae-yong mengatakan, "Kalau saya dipanggil menjadi pelatih Korea Selatan, saya pasti berpikir bagaimana membentuk timnas Korea dan sebagainya. Tetapi saya tidak mendapatkan panggilan sama sekali." Pelatih timnas Indonesia ini dijadwalkan akan terbang ke Jakarta pada Agustus 2024 untuk melanjutkan persiapannya bersama timnas Indonesia. Sandy Walsh ungkap karakter pemain timnas Indonesia, bongkar sosok pemarah di skuad Garuda. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, buka-bukaan terkait sifat asli pemain skuad Garuda. Sandy jadi salah satu pemain yang cukup gampang bergaul dengan pemain timnas. Bahkan beberapa aksi lucunya saat membela timnas sering mendapatkan sorotan positif dari netizen. Sifatnya yang mudah beradaptasi membuat Sandy banyak dekat dengan pemain lain. Menjalani debut pada 2023, pemain Cafe Michelin tersebut cukup antusias saat akan bertugas bersama pasukan Shin Tae-yong.
Sandy Walsh diberikan beberapa pertanyaan terkait sifat pemain timnas Indonesia. Terkait Saine Patinama, Sandy memberikan 2 gelar berbeda, yakni pemain yang paling jahil dan banyak makan. Sementara itu Asnawi Mangkualam adalah pemain yang galak dan Jordi Amat adalah pemain paling memiliki jiwa pemimpin. Nathan Chu Aon disebut sebagai pemain yang mudah marah. Yang gampang marah Nathan, kata Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia. Pemain yang sudah mengoleksi 12 caps di skuad Garuda ini juga bicara tentang sosok yang paling banyak membawa barang saat di timnas. Ivar memiliki banyak barang saat timnas bermain dan selalu dibawa. Termasuk diantaranya adalah PlayStation dan banyak sepatu. Saya pikir diantara Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Mungkin Ivar dia membawa PlayStation dan baju ekstra. Dia bawa banyak sepatu bola, sangat banyak pungkasnya.